Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, kita akan membahas mengenai equity. Equity ini ada di chapter 15. Oke, bisa dilihat di sini. Equity atau ekuitas, atau biasa kita sebut dengan modal, itu merupakan bagian dari laporan posisi keuangan atau bagian dari laporan neraca. Jadi tujuan dari pembelajaran adalah pertama, untuk mendiskusikan ciri-ciri bentuk organisasi. Kemudian kedua, mengidentifikasi komponen kunci dari ekuitas. Ketiga, menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham. Keempat, menjelaskan akuntansi untuk saham treasury. Kelima, menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preference. Keenam, menjelaskan kebijakan yang digunakan dalam pembagian dividen. Ketujuh, mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen. Kedelapan, menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar dan untuk pembagian saham. Nah, tujuan yang terakhir adalah yang kesembilan ya, bagaimana bisa menyajikan dan menganalisis ekuitas. Nah, untuk menjawab tujuan pembelajaran 1 sampai dengan 9, nah, saya akan menjelaskan ya per bagian. Yaitu adalah komponen equity. Saya membagi menjadi 5 bab. Yang pertama adalah bentuk-bentuk organisasi atau the corporate form. Kedua, equity. Ketiga, preference share. 4, dividend policy. Dan kelima adalah presentation and analysis. Yang pertama, pada bentuk-bentuk organisasi, bisa dilihat organisasi itu tunduk pada hukum atau sesuai dengan hukum perusahaan, corporate law. Kemudian yang kedua adalah sistem saham. Ketiga, kepentingan dari kepemilikan. Untuk equity itu adalah penerbitan saham, kemudian ada recognition of share. Recognition of share ini adalah perusahaan membeli kembali saham yang telah beredar atau biasa dikenal dengan saham treasury. Selanjutnya yang ketiga itu adalah preference share. Nanti di sini ada fitur, kemudian ada accounting for and reporting preference share. Selanjutnya yang keempat, dividend policy itu berkaitan dengan financial condition dan dividen distribusi, jadi bagaimana pembagian dividen, tipe dari dividen, kemudian ada share split, dan ada disclosure of restriction. Terakhir, yaitu adalah bagaimana melaporkan dan menganalisis ekuitas. Oke. Selanjutnya, pada slide berikutnya, kita akan memahami bagaimana bentuk-bentuk dari bisnis ya. Gitu. Di sini ada 3, proprietorship, yaitu perusahaan perseorangan ya. Jadi dimiliki satu orang saja. Kemudian ada partnership, itu bisa lebih dari 2 atau 3. Jadi misalnya mau bekerja sama ya, misalnya Randi dan Riko mau membuat usaha, CVRR gitu. Jadi partnership ini contohnya adalah CV dan firma. Kemudian yang ketiga itu adalah corporation. Corporation ini dimiliki oleh banyak orang. Kenapa? Karena sistemnya itu adalah modal saham gitu, sehingga bisa dimiliki oleh banyak orang, bahkan ribuan orang gitu. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail mengenai karakteristik dari corporation ya. Yang pertama itu adalah tunduk atau bergantung pada undang-undang korporasi gitu. Bisa dilihat, jadi teman-teman bisa baca lebih detail nanti di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, itu nanti berkaitan dengan corporate law. Yang kedua itu adalah share system. Jadi di sini karena corporation itu berkaitan dengan modal saham, nanti juga ada tentang sistem saham, itu memungkinkan sekali banyak yang mempunyai kepentingan gitu. Jadi gini, memungkinkan karena yang punya saham itu orang banyak, artinya masyarakat luas, di dalamnya pasti ada kepentingan orang luar juga, jadi ada pihak eksternal. Jadi di sini yang poin paling penting justru di yang poin 2 dulu gitu. Bagaimana sistem dari saham ini gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan berbagai kepentingan dari kepemilikan. Oke, kita lanjut lagi.
Sekarang kita lanjut pada State Corporate Law. Ini berkaitan dengan hukum perusahaan ya. Jadi bisa dilihat bahwa korporasi itu tunduk pada regulasi pemerintah, misalnya berkaitan dengan akta pendirian. Jadi kalau misalnya mau membuat perusahaan atau mau melakukan penggabungan usaha, jadi penggabungan perusahaan perlu memenuhi syarat-syarat ya, nanti akan langsung diberikan kepada bagian pemerintahan. Nanti pemerintahan juga akan memberikan, contohnya adalah berkaitan dengan perizinan. Untuk detailnya bisa dibaca lagi ya, seperti yang saya info pada slide sebelumnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Itu nanti berkaitan dengan hukum perusahaan. Selanjutnya untuk share system, ketika kepemilikannya adalah bentuk saham, maka harus ada pembagian secara proporsional, yaitu ada hak-haknya. Yang pertama adalah secara proporsional pembagian laba dan rugi. Ini yang kedua tadi, kalau yang share system, jadi secara proporsional dia bisa menentukan jajaran manajemen, bisa memilih dewan komisaris atau dewan direksi. Nah, yang ketiga, mendapatkan aset ketika dilikuidasi. Namun perlu diperhatikan lagi pada poin ketiga ini, yang penting adalah haknya kreditur diutamakan. Jadi ketika perusahaan memiliki hutang, harus dibayarkan dulu hutangnya sampai lunas, nanti kalau ada sisanya baru aset tersebut akan dibagikan ke para pemegang saham. Yang keempat itu adalah preemptive right. Nah, jadi di sini punya hak preemptive right. Artinya gini, ketika perusahaan menerbitkan saham baru pada jenis saham yang sama, maka para pemegang saham lama itu harus ditawarkan terlebih dahulu. Apakah mau beli sahamnya atau tidak? Nah, kenapa harus seperti itu? Tujuannya supaya proporsi pemegang saham lama itu tetap, nah, sehingga bisa menjaga kepemilikannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Macam-macam kepemilikan. Nah, bisa dilihat di sini ada ordinary share. Ordinary share itu adalah saham biasa. Kalau di saham biasa, ketika perusahaan mengalami kerugian, dia adalah yang paling terakhir menderita gitu. Namun, pada poin kedua masih ada benefit ya di sini ya. Namun dia bisa mendapatkan manfaat juga. Kalau misalnya labanya besar, nanti tetap akan memperoleh laba gitu. Tapi dilihat lagi dari kebijakan perusahaan, apakah dividennya itu nanti akan diberikan atau tidak gitu. Jadi kembali lagi pada kebijakan perusahaan. Oke, lanjut itu ada preference share. Nah, ini kalau yang preference share ini dia ada privilege ya, jadi punya kekhususan gitu. Dia pasti akan dapat dividen duluan, dapat returnnya itu pasti tetap gitu. Kalau ordinary kan tidak tetap. Kalau preferential itu pasti dapat returnnya itu tetap. Nah, dividennya itu juga pasti didulukan. Kemudian kalau aset juga pasti didulukan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada equity. Di sini terlihat ya, saya pakai pen dulu, saya pakai laser ya ini. Di sini ada dua sumber utama modal. Oke. Yang pertama adalah modal disetor. Nah, modal disetor ini berupa ordinary share atau saham biasa. Kemudian ada preference share. Oke. Lanjut, di sini ada share premium. Share premium itu adalah kelebihan atau tambahannya gitu. Biasanya di beberapa perusahaan ada yang menyebutnya adalah agio saham. Oke. Tadi modal disetor, yang kedua itu adalah dari retained earning. Retained earning ini adalah laba ditahan. Jadi kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Oke. Selanjutnya ada treasury share. Treasury share ini adalah saham yang dibeli kembali dan sifatnya dia akan mengurangi ekuitas. Poin pentingnya ya.